Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para pemirsa sekalian, di pertemuan yang kedua, di sesi yang kedua, yang dimulai dari jam 10 sampai jam 12, diisi oleh Syekh Basim Al-Jawabirah. Beliau seorang profesor doktor di bidang usuluddin dan sunnah. Materi yang beliau sajikan selama daurah ini, beliau menyajikan materi yang dikenal dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama akidah At-Thahawiyah. Disebut dengan akidah Thahawiyah karena dinisbatkan kepada penulisnya, ya Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Di sini beliau menetapkan akidah, prinsip-prinsip akidah yang dipegang oleh gurunya, yaitu Imam Abu Hanifah dan murid-murid seniornya. Disajikan oleh Imam At-Tahawi dalam bentuk kalimat-kalimat yang ringkas berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam yang utama. Nah, di sini beliau menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah. Pada pertemuan yang pertama disajikan oleh Syekh Basim berkaitan dengan masalah at-tauhid, yaitu terutama pada penekanannya tentang tauhid rububiyah dan penekanannya pada tauhid yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini yang menjadi fokus bahasan pada pertemuan yang pertama. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan penciptaan, di mana tidak ada zat yang mencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ini sangat sedikit terjadi di masyarakat kita, kecuali pada zaman yang dikenal dengan nama masa kekuasaan Fir'aun, di mana dialah yang mengatakan bahwa dialah yang menjadi Tuhan pencipta sekalian alam. Nah, yang berikutnya adalah beliau banyak menyajikan dan menjelaskan yang berkaitan dengan tauhid, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Di sini penulis Al-Imam At-Tahawi menyajikan prinsip yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan para murid-muridnya. Murid-murid Imam Abu Hanifah, yaitu menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki irada, memiliki kehendak, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Tentu dengan prinsip yang ditetapkan oleh para ulama ahlu sunnah yang lainnya, bahwa Allah menetapkan nama-nama dan sifatnya untuk zatnya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, tanpa mengatakan bagaimana bentuk dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu, dan tanpa memaknai di luar dari apa yang telah Allah tetapkan, apa yang disebut dengan nama takwil, apalagi membuang dan menghilangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ditetapkan di situ adalah ada kesamaan nama dari apa yang ada pada makhluk, seperti Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala melihat, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Maka persamaan nama belum tentu menghendaki adanya persamaan pada hakikatnya. Nah, ini satu prinsip yang ditetapkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maksudnya nama sama belum tentu persamaan pada hakikatnya.
Seperti saya contoh pribadi mengatakan ada satu nama buah ini. Tapi belum tentu buah yang ada di tempat kita akan sama dengan buah yang ada di tempat yang lain. Walillahi al-mathalul a'la. Nah, inilah sajian materi yang berkaitan dengan penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu akan melahirkan seorang mukmin yang berakidah, berprinsip, berkeimanan sebagaimana yang dipegangi oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga menyajikan bahwa prinsip yang ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pasti akan berbeda dengan apa yang diterapkan, yang dipegang oleh mereka yang berada di luar dari para Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan yang disebut dengan Jahmiyah, Kullabiyah, Qaramita, Ahlul Kalam, yang memang memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mempunyai prinsip an-nafyu, membuang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat rinci. Allah tidak ini, 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 tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, yang bermakna bahwa Allah memang tidak ada. Para ulama Ahlus Sunnah hanya mengatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Berarti apa? Disinilah pengagungan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun menetapkan sifat-sifat Allah, di sini para ulama Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah secara terinci sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang ditetapkan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, dengan 3 kaedah yang tadi, yaitu tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya, walaupun ada kesamaan nama, tetapi belum tentu hakikat dari itu semuanya sama. Tanpa mengatakan bagaimana, kenapa? Karena akal manusia, apa yang ada pada diri manusia, memori manusia tidak akan bisa sampai kepada apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memalingkan dari apa yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, tentu ini sesuatu yang berbahaya. Karena Allah yang menetapkan, berarti Allah lebih tahu atas apa yang ada pada diri dan sifatnya. Apalagi membuang apa yang ada pada sifat-sifat itu. Inilah metode para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah, nama dan sifat-sifat Allah, sebagaimana Imam At-Tahawi menetapkan ini sesuai dengan apa yang ada dalam prinsip yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Semoga kita bisa mempelajari terus akidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga keimanan kita kepada Allah benar, keimanan kita lurus seperti yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, dan seperti yang dipegangi oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita kelak dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.